I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing, bitches on my line, and you know. Halo teman-teman, sesuai dengan judulnya, saya akan membahas mengenai kasus perceraian di Indonesia, mengenai penyebab dan solusinya. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui dulu apa sih itu perceraian. Menurut PNH Simanjuntak, perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena sesuatu penyebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan. Menurut laporan statistik Indonesia, jumlah kasus perceraian di Indonesia mencapai 516,334 kasus pada 2022. Angka ini meningkat 15,31% dibandingkan 2021 yang mencapai 447,743 kasus. Jumlah kasus perceraian di tanah air pada tahun lalu bahkan mencapai angka tertinggi dalam 6 tahun terakhir. Lalu apa sih sebenarnya faktor penyebab perceraian? Faktor pertama yaitu dilihat dari faktor ekonomi. Ini terjadi karena pendapatan di bawah rata-rata, gaya hidup hedonisme, dan banyaknya hutang. 2. Faktor bercerai karena komunikasi yang buruk. Nah, tanpa kita sadari bahwasanya faktor bercerai yang kedua ini adalah kita melakukan komunikasi yang buruk dengan pasangan. Nah, ketika kita membuat komunikasi yang buruk, maka terjadinya miskomunikasi dan bad communication. 3. Perselingkuhan atau biasa disebut dengan hadirnya orang ketiga. Nah, tatkala perselingkuhan ini menjadi faktor penyebab terjadinya perceraian karena adanya orang ketiga dan tidak bisa mempertahankan hubungan. 4. Faktor sosial dan budaya. Tak kalah terjadinya perceraian yang ada di Indonesia itu diakibatkan oleh perbedaan status sosial dan budaya yang menjadikan satu pasangan itu menjadi tidak nyaman dan dapat mengakhiri hubungannya. Lalu bagaimana solusi agar terhindar dari perceraian? Yang pertama, diskusikan masalah bersama pasangan. Dengan cara ini, masalah bersama itu akan terselesaikan dengan cepat dan tidak terjadinya kesalahpahaman. Yang kedua, menawarkan solusi. Nah, ketika terjadinya suatu masalah, kita juga dapat menawarkan solusi terbaik agar masalah tersebut dapat terselesaikan. Yang ketiga, berpikir positif. Dengan berpikir positif, maka setiap hal yang kita lakukan itu dapat terpikir menjadi positif. Yang keempat, menyelesaikan masalah. Dengan adanya masalah, kita dapat menyelesaikannya secara bersama-sama. Yang kelima, itu introspeksi diri. Dengan cara introspeksi diri, kita dapat mengetahui apa sih sebenarnya kesalahan yang terjadi pada diri kita dan pasangan kita. Yang keenam, yaitu luruskan kesalahpahaman. Nah, jika terjadi kesalahpahaman, kita dapat melakukan diskusi kepada pasangan kita dan melakukan pelurusan suatu masalah.